Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan nama saya Moko Anggawibowo dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang santai dengan narasumber kita, yaitu Kak Andreas Tanu Atmaja, tentang keberhasilannya membagi waktu antara kuliah dan bekerja. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk menyapa Kak Andreas terlebih dahulu. Halo Kak Andreas, Ya, halo Angga. bagaimana kabar kakak di sana? Baik, baik. Di sana gimana, Angga? Alhamdulillah, kabar baik juga. Sebelum kita mulai bincang-bincang pada malam hari ini, izinkan saya untuk sedikit membacakan biodata dari Kak Andreas. Nama lengkap Andreas Tanu Atmaja. Lahir di Jakarta pada tanggal 31 Agustus tahun 2000, ia merupakan salah satu mahasiswa aktif Institut Seni Indonesia di Yogyakarta dengan jurusan fotografi. Ia juga pernah mengikuti beberapa pameran, di antaranya pameran fotografi hitam putih Hello Yesterday di Yogyakarta tahun 2019, kemudian pameran perdana Melebur di Yogyakarta pada tahun 2018, kemudian pameran fotografi eksperimental Finding Horizon di Yogyakarta pada tahun 2021. Dan masih banyak lagi beberapa pameran yang ia ikuti. Dengan berbagai kesibukan yang telah dijalani Kak Andreas ini, ia masih sempat meluangkan waktunya untuk bekerja. Nah, teman-teman, pada kali ini kita akan mengulik bagaimana sih seorang Kak Andreas membagi waktu antara bekerja dan belajar. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Halo Kak Andreas, apakah perbincangan kali ini kita bisa mulai? Bisa, bisa. Oke Kak, saya mulai ya Kak. Pertanyaan yang pertama. Sudah berapa lama Kak Andreas berkuliah sambil bekerja? Saya sekarang kuliah masuk tahun keempat. Berarti kuliah sambil bekerja itu kurang lebih udah sekitar 2,5 tahun. Nah, iya Kak, lumayan ya Kak, lumayan lama juga. Sekarang masih kan Kak? Iya, sampai sekarang masih kuliah sambil kerja. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua ya Kak. Apa motivasi Kakak untuk melakukan kuliah dan bekerja? Tentunya yang pertama itu untuk cari pengalaman ya, pengalaman-pengalaman di dunia nyata yang memang itu nggak bisa didapatkan di kuliah, jadi harus dilakukan di luar kuliah. Dan yang kedua itu untuk meringankan beban orang tua juga, karena dari kerja ini kan dapat gaji dan ya bisa bantu-bantu sedikit lah untuk seenggaknya bayar uang kuliah, meringankan beban orang tua. Wah, benar sekali itu Kak. Eh, Setidaknya kita membantu ya Kak kebutuhan kita untuk kuliah. Kita next ya Kak, pertanyaan yang ketiga. Melihat berbagai kegiatan Kak Andreas, mulai dari tugas-tugas kuliah yang banyak menyita waktu di luar ruangan, ditambah dengan kesibukannya dalam bekerja, namun semua dapat dilakukan dengan lancar ya Kak. Nah, pertanyaan saya Kak, bagaimana sih untuk membagi waktu antara kesibukan sekolah
Maksud saya, kesibukan mahasiswa dengan kesibukan bekerja. Ya, jadi kan kalau setiap orang itu emang punya pembagian waktunya masing-masing ya. Kalau buat saya yang paling penting itu sebenarnya manajemen waktu. Kalau saya pagi sampai siang itu kebetulan jadwal kuliahnya pagi sampai siang. Itu saya kuliah, jadi dari sekitar jam 8 pagi sampai jam 2 siang itu kuliah. Kemudian baru mulai kerja. Kebetulan kerja saya ini sebagai freelance untuk pegang sosial media dan juga sebagai graphic designer. Jadi kerjanya itu uh, daring ya, bisa dari rumah. Jadi sekitar dari jam 3 sore sampai jam 9 malam biasanya atau jam 8 malam itu saya kerja. Untuk ngerjain tugas kuliahnya setelahnya. Setelahnya itu atau kalau enggak pas weekend biasanya. Oh, begitu, Kak. Misal ya, Kak, kalau ada tugas gitu, Kak, salah satu dosen minta untuk nyelesain tugas itu dalam satu hari ini, 1 kali 24 jam gitu. Sedangkan ada beberapa pekerjaan Kakak yang belum terselesaikan, atau misalnya Kakak bekerja jam 12 sampai jam 9 malam gitu, Kak. Bagaimana Kakak untuk menyelesaikan tugas dari dosen tersebut? Ya memang karena kewajiban jadi ya harus diselesaikan gitu. Jadi memang kan ini kita kuliah ya. Kan kalau kuliah itu berarti yang diutamakan adalah kuliahnya. Jadi memang harus balance gitu. Jadi mungkin tugasnya tetap saya kerjakan dan kerjaannya juga tetap saya kerjakan. Gitu. Nah, mungkin memang ada konsekuensinya sih. Jadinya misal tidurnya jadi waktunya sedikit atau kemudian nggak sempet main sama teman atau apa kayak gitu. Oh, iya, Kak. Eee, Pertanyaan yang terakhir ya, Kak. Bagaimana sih, Kak, tips untuk para mahasiswa baru yang ingin bekerja dan berkuliah? Bagaimana, Kak, tipsnya, Kak? Oke. Jadi yang pertama yang paling penting itu kalian harus bisa manajemen waktu, bisa membagi waktu dengan baik ya supaya kuliah nggak keteteran, kemudian juga kerja juga nggak keteteran. Kemudian yang kedua kalau untuk teman-teman yang benar-benar baru masuk kuliah banget, kalau saran dari saya sih jangan langsung kerja dulu ya. Kalian adaptasi dulu nih dengan situasi kuliah yang seperti apa sih yang seperti kalian di universitas kalian gitu. Jadi mungkin 3 bulan pertama atau 6 bulan pertama itu kalian adaptasi dulu. Nah baru karena kita mahasiswa kan berarti tugas utamanya itu adalah kuliah. Nah kalau kalian merasa masih sanggup untuk sambil bekerja, baru kalian cari pekerjaan. Nah dan cari kerjanya ini kalau bisa itu yang memang dia untuk mahasiswa, jadi yang part time atau yang freelance kayak gitu, yang jam kerjanya lebih fleksibel. Nah, dan kemudian selain itu juga tetap harus cari kerjanya yang kalian enjoy ya, gitu. Karena kalau enggak itu akan makan beban pikiran banget sih. Jadi yang penting kalau kalian enjoy itu pasti pas kerjanya juga enak gitu. Jadi pas pulang dari kerja itu nggak capek banget, nggak langsung stres tapi tetap happy. Nah dan kalau tetap happy kan jadinya kalian bisa bisa ngerjain tugas juga gitu loh. Dan kalau dari saya sih biasanya jadi practice ini namanya mindfulness dan consciousness. Jadi pikiran kalian tuh nggak kemana-mana. Kalau kalian lagi kuliah ya udah kalian pikirannya kuliah aja. Kalau lagi kerja kerja aja gitu. Jadi jangan lagi kerja terus aduh tugasku masih banyak gini 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 supaya lebih cepat selesai. Kalau lagi kerja ya udah mikirnya tentang kerjaan aja. Nanti udah gitu baru lanjut lagi ke yang lain kayak gitu. Kalau dari saya sih kurang lebih itu aja sih. Yang paling penting harus bisa ngatur waktu sih. Dan kalian harus tahu juga akan ada konsekuensinya. Jadi misal jadi jarang main sama teman kayak gitu. Oke, baik, Kak. Terima kasih atas tips yang telah diberikan oleh Kakak. Eee, Tips ini sangat bermanfaat ya, Kak, untuk kita semua. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya ya, Kak. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Kakak untuk mau saya wawancarai, Kak. Terima kasih sekali, Kak. Ya sama-sama. Makasih juga enggak.
Ya, dari perbincangan kali ini, maka saya dapat simpulkan ya teman-teman, bahwa kuliah sambil bekerja itu sah-sah saja teman-teman. Kita sebagai mahasiswa dapat membagi waktu antara berkuliah dan bekerja secara efisien. Dan tentunya kita mencari pekerjaan itu yang sesuai dengan passion kita dan tentunya enjoy. Demikianlah bincang-bincang singkat bersama Kak Andreas. Mungkin itu saja. Apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bertemu lagi kita di lain hari. Terima kasih.